Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati di sini Bapak Randy Amisa Putra, Sarjana Teknik, Magister Ekonomi selaku dosen penguji 1. Bapak Dr. David, Sarjana Komputer, Magister Komputer Science, Magister Komputer selaku dosen penguji 2. Bapak Dr. Sandi Kosasi, Magister Manajemen, Magister Komputer selaku dosen pembimbing 1. Dan Bapak Tony Wijaya, Sarjana Komputer, Magister Komputer selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Alfiona Nurzana dengan NIM 222102519, mahasiswa program studi Teknik Informatika Peminatan Intelijen Sistem, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Kucing Persia menggunakan naive Bayes di Klinik Henves Singkawang. Baik, pada penelitian ini saya mengangkat topik mengenai sistem pakar diagnosis penyakit kucing ras Persia. Penelitian ini dilatar belakangi karena kucing Persia merupakan salah satu ras yang rentan mengalami penyakit pada mata, kulit, dan saluran pernapasan. Berdasarkan survei terhadap 30 pemilik kucing, sebagian besar responden menyatakan kucingnya pernah mengalami gangguan kesehatan, seperti mata berair dan bulu rontok. Di sisi lain, proses diagnosis di klinik Henves Singkawang masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, sebagian besar pemilik kucing masih kesulitan mengenal penyakit berdasarkan gejalanya. Oleh karena itu, saya mengembangkan sistem pakar berbasis web menggunakan metode naive Bayes sebagai alat bantu diagnosis awal. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, didapatlah rumusan masalah di mana bagaimana merancang dan membangun sistem pakar berbasis web yang mampu melakukan diagnosis awal penyakit kucing ras Persia secara cepat dan akurat menggunakan metode naive Bayes di klinik Henves Singkawang. Adapun tujuan penelitian ini adalah membangun sistem diagnosis menghitung probabilitas penyakit berdasarkan gejala serta membantu dokter maupun pemilik kucing memperoleh hasil diagnosis dengan cara yang lebih cepat. Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah pengalaman penulis dalam pengembangan sistem pakar, membantu klinik Henves sebagai alat bantu diagnosis awal, serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit pada kucing ras Persia. Pada slide ini menampilkan arsitektur sistem, di mana pada arsitektur sistem ini proses dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi melalui web browser. Selanjutnya, pengguna berinteraksi dengan antarmuka sistem untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti login, diagnosis penyakit, konsultasi, booking klinik, maupun melihat hasil diagnosis. Setiap permintaan dan dari pengguna kemudian diproses oleh web server yang dibangun menggunakan PHP natif. Pada tahap ini, sistem menjalankan seluruh logika aplikasi, termasuk proses validasi data dan pengolahan informasi. Ketika pengguna melakukan diagnosis, mesin inferensi yang menggunakan metode naive Bayes akan menghitung probabilitas setiap penyakit berdasarkan gejala yang dipilih. Proses perhitungan ini memanfaatkan basis pengetahuan yang berisi data gejala, data penyakit, aturan, serta rekomendasi pengobatan. Seluruh data sistem seperti data pengguna, riwayat diagnosis, konsultasi, booking, maupun basis pengetahuan disimpan dalam database MariaDB. Setelah proses perhitungan selesai, sistem akan menampilkan hasil diagnosis kepada pengguna berupa penyakit yang memiliki probabilitas tertinggi, lengkap dengan nilai probabilitas, saran penanganan awal, rekomendasi obat, serta penyimpan hasil tersebut ke dalam riwayat diagnosis. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian survei kuantitatif, di mana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pemilik kucing Persia, kemudian dipadukan dengan pendekatan Design Science Research atau DSR sebagai dasar dalam merancang solusi serta Expert System Development Life Cycle atau ESDLC sebagai metode pengembangan sistem pakar. Pada bagian pertama di sini dapat dilihat metode perancangan yang digunakan adalah DSR. Metode ini berfokus pada proses merancang, membangun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah solusi dalam bentuk sistem informasi. Melalui pendekatan ini, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan diagnosis penyakit terhadap kucing Persia. Selanjutnya, pada bagian kedua di sini, proses pengembangan sistem menggunakan metode ESDLC. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, akuisisi pengetahuan dari pakar, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dokumentasi, hingga tahap pemeliharaan sistem. Tahapan tersebut digunakan agar pengembangan sistem pakar dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Kemudian untuk pengumpulan data, di sini saya menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi secara langsung di klinik Henves Singkawang, wawancara dengan dokter hewan seperti pakar, saya ulangi, wawancara dengan dokter hewan sebagai pakar, studi pustaka dari berbagai jurnal dan referensi yang relevan, serta penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert kepada 30 pemilik kucing sebagai responden penelitian. Terakhir, pada proses pengembangan perangkat lunak, saya menerapkan metode Express Programming atau XP yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu planning, design, coding, dan testing. Metode ini dipilih karena bersifat iteratif sehingga memudahkan proses pengembangan, perbaikan, dan pengujian sistem secara bertahap hingga menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini terdapat beberapa landasan teori yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem. Teori yang pertama di sini adalah sistem pakar tentunya atau expert system. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan basis pengetahuan dan mesin inferensi untuk menghasilkan solusi terhadap suatu permasalahan. Kemudian metode yang digunakan di sini adalah dalam penelitian ini adalah naive Bayes, di mana metode ini merupakan algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes untuk menghitung peluang suatu penyakit berdasarkan gejala yang dipilih oleh pengguna. Di mana dalam proses teorema Bayes ini, probabilitas penyakit H jika diketahui gejala X sama dengan probabilitas gejala X jika penyakit H terjadi dikalikan probabilitas awal penyakit H. Kemudian dibagi probabilitas gejala X. Kemudian metode naive Bayes di sini mengasumsikan probabilitas penyakit ke 1 berdasarkan gejala X sama dengan probabilitas awal penyakit ke Y dikalikan hasil perkalian probabilitas setiap gejala terhadap penyakit tersebut, di mana bahwa setiap gejala bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi, sehingga perhitungan probabilitas dapat dilakukan secara sederhana namun tetap memberikan hasil yang cukup baik. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel utama yang digunakan, yaitu gejala yang berperan sebagai data masukan yang dipilih oleh pengguna, sedangkan penyakit merupakan hasil klasifikasi yang akan ditentukan oleh sistem. Selanjutnya terdapat nilai prior, yaitu peluang terhadap setiap penyakit, kemudian nilai likelihood yang menunjukkan peluang munculnya suatu gejala pada penyakit tertentu. Dari kedua nilai tersebut dihitung nilai posterior, yaitu probabilitas akhir yang digunakan untuk menentukan penyakit dan kemungkinan tertinggi. Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini kemudian disusun dalam sebuah kerangka pemikiran yang diawali dari identifikasi permasalahan diagnosis yang masih dilakukan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengumpulan pengetahuan dari dokter hewan dan studi literatur. Kemudian dibangun model menggunakan metode naive Bayes, diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web, dan diakhiri proses pengujian untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil implementasi dari sistem pakar yang telah saya kembangkan agar mudah digunakan oleh pengguna, di mana pada gambar pertama menunjukkan halaman diagnosa. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih gejala-gejala yang dialami oleh kucing Persia. Gejala yang dipilih akan menjadi data masukan yang nantinya akan diproses oleh sistem menggunakan metode naive Bayes. Selanjutnya terdapat halaman login. Halaman ini digunakan sebagai proses autentikasi agar pengguna dapat mengakses seluruh fitur sistem seperti melihat riwayat diagnosa, melakukan konsultasi maupun melakukan booking klinik. Setelah pengguna menyelesaikan proses diagnosa, sistem akan menampilkan halaman hasil diagnosa, di mana pada halaman ini ditampilkan penyakit yang memiliki nilai probabilitas tertinggi beserta persentase kemungkinannya. Setelah itu, sistem juga memberikan informasi mengenai deskripsi penyakit, saran penanganan awal, rekomendasi pengobatan, serta rekomendasi obat yang sesuai. Di bagian sebelah kanan sini ditampilkan daftar gejala yang telah dipilih oleh pengguna serta daftar beberapa penyakit dengan nilai probabilitasnya. Tampilan ini memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna mengenai hasil proses perhitungan yang dilakukan oleh sistem. Kemudian pada bagian bawah merupakan tampilan dashboard pengguna. Dashboard ini menyediakan berbagai fitur yang dapat diakses seperti melakukan diagnosa, melihat informasi penyakit dan obat, melakukan konsultasi dengan dokter hewan, booking pemeriksaan ke klinik, melihat riwayat diagnosa, serta mengelola profil pengguna
Dan dengan adanya fitur-fitur ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu diagnosa, tetapi juga sebagai media informasi dan layanan kesehatan kucing secara terpadu. Pada slide ini, saya menampilkan salah satu contoh implementasi sistem dalam melakukan proses diagnosis penyakit. Sebagai contoh, di sini pengguna memilih 5 gejala yang berkaitan dengan gangguan pada mata, yaitu gejala mata berair, mata merah, keluar cairan mata, kelopak mata bengkak, dan mata keruh. Nah, berdasarkan gejala tersebut, sistem akan melakukan proses perhitungan menggunakan metode naive Bayes dan menghasilkan 5 kandidat penyakit yang paling relevan, yaitu konjungtivitis, katarak, glaukoma, keratitis, dan felin herpavirus. Selanjutnya, sistem akan menghitung nilai prior, likelihood, dan posterior untuk masing-masing penyakit. Dapat dilihat pada gambar tabel ini. Berdasarkan hasil ini, sistem menyimpulkan bahwa penyakit yang paling mungkin diderita di sini adalah konjungtivis karena memiliki nilai probabilitas tertinggi. Selain itu, sistem juga menampilkan tingkat keyakinan diagnosis sebesar 94,20% sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil diagnosis yang diberikan. Terakhir, untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, dilakukanlah pengujian menggunakan metode white box testing. Pengujian ini meliputi pengujian unit, jalur program, kondisi, dan aliran data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan tidak ditemukan kesalahan logika pada proses yang diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil menerapkan konsep sistem pakar dan metode naive Bayes sesuai teori, meskipun metode ini mengonsumsikan gejala saling independen. Hasil diagnosis tetap relevan dengan kondisi klinis. Penggunaan log probability juga membantu menjaga ketelitian perhitungan, namun sistem ini hanya berfungsi sebagai alat bantu diagnosis awal dan bukan untuk menggantikan peran pemeriksaan dokter hewan. Sebagai penutup, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya paparkan, dapat saya simpulkan bahwa sistem pakar berbasis web untuk diagnosis penyakit kucing ras Persia berhasil dirancang dan dibangun menggunakan metode naive Bayes. Sistem ini mampu memberikan hasil diagnosis awal berdasarkan gejala yang dipilih pengguna dan menampilkan nilai probabilitas dan tingkat keyakinan, serta memberikan rekomendasi penanganan dan pengobatan sesuai dengan basis pengetahuan yang telah disusun. Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan sehingga tujuan penelitian telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun untuk pengembangan di masa mendatang, sistem ini dapat disempurnakan lagi, misalnya dengan menambahkan lebih banyak data penyakit dan gejala agar basis pengetahuan semakin lengkap, serta memperluas cangkupan diagnosis untuk berbagai ras kucing lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi klinik Henve Singkawang maupun para pemilik kucing sebagai media pendukung diagnosis awal. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih dan saya siap menerima pertanyaan, masukan maupun saran dari Bapak dosen penguji. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.